Di dalam pribon Jawa itu disebutkan mlakune koyok bebek. Nah, ini salah satu tanda atau ciri fisik wanita yang gampang diajak selingkuh. Miss V-nya itu biasanya itu tidak tumbuh rambut atau gundul istilahnya. Ya, ini yang sangat sulit untuk dilihat artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri fisik wanita yang gampang diajak selingkuh menurut primbon Jawa. Jadi di dalam kitab primbon Jawa itu juga ada katuranggan-katuranggan atau ciri fisik wanita yang gampang selingkuh. Nah, tujuannya leluhur kita membuat rangkuman ilmu titen ini atau katuranggan wanita ini supaya kita lebih berhati-hati. Nah, ciri fisiknya seperti apa kalau menurut primbon Jawa wanita yang gampang diajak selingkuh atau gampang selingkuh menurut primbon Jawa itu? Yang pertama, jenengan lihat saat berjalan. Ya, ketika berjalan wanita ini sering menoleh ke belakang, jadi tidak fokus ke depan. Kemudian badan dan tangannya ini ketika berjalan itu Pak terlalu banyak bergoyang. Di dalam primbon Jawa itu disebutkan mlakune koyok bebek. Nah, ini salah satu tanda atau ciri fisik wanita yang gampang diajak selingkuh. Kemudian ketika berpapasan dengan orang lain, ya, si wanita ini berusaha untuk menyembunyikan wajahnya, tetapi apa? Matanya plerak-plerok, lirak-lirik. Kemudian kalau diajak bertatap muka gitu ya, dipandang gitu, gampang melengos. Jadi membuang muka, pura-pura melengos. Tetapi melengosnya sambil curi-curi pandang. Ini salah satu tanda atau ciri fisik wanita gampang diajak selingkuh. Kemudian ciri yang nomor 2, ketika mau berbicara, jadi awal ketika memulai pembicaraan itu biasanya orangnya tersenyum dulu dan tertawa. Nah, kadang-kadang tertawanya itu lepas padahal tidak lucu. Jadi sebelum ngomong itu sudah tertawa dulu. Nah, ini salah satu tanda kalau wanita tersebut itu gampang sekali berselingkuh. Kemudian yang nomor 3, cirinya adalah matanya itu belok, tetapi beloknya ini agak bulat dan biasanya di bola mata ini ada urat-urat yang agak kemerahan. Ketika diajak bertatap mata, ini sering sekali berkedip. Jadi bukan hanya beloknya ya. Kalau belok biasa, belok itu tidak masalah. Tetapi kalau diajak bertatap muka, itu sering berkedip ya. Kemudian kalau di tempat umum, matanya itu lirak-lirik, tidak bisa fokus. Diajak ngobrol saja itu matanya tidak bisa fokus. Tengok kanan, tengok kiri, lirak-lirik semacam itu. Nah, ini ciri yang nomor 3. Kita lihat dari matanya. Kemudian ciri fisik yang nomor 4, kita lihat dari bentuk kaki. Nah, kakinya itu cenderung panjang dan kurus. Dan biasanya di bagian betis belakang itu banyak bulunya. Dan yang paling bisa dilihat itu ketika duduk. Jadi ketika duduk ini kakinya tidak bisa diam. Sering digoyang-goyangkan kakinya. Kadang kakinya diangkatlah apalah gitu ya. Tidak jenak. Tidak bisa diam kakinya.
Umpama berdiri agak lama gitu juga kakinya itu nggak bisa diam, diangkat, macam-macam ya. Ada gerakan-gerakan terus di kakinya itu, kadang digoyang-goyangkan, semacam itu. Kemudian ciri yang nomor 5 kita lihat dari wajahnya. Biasanya wajahnya ini tidak proporsional ya, antara kanan dan kiri ini tidak seimbang, tidak proporsional. Nah, itu. Kemudian ciri yang nomor 6 kita lihat dari postur tubuhnya. Postur tubuhnya ini biasanya kita lihat dari pundak. Nah, pundaknya ini tidak tegak, tetapi cenderung turun ke bawah. Ini pundak kiri kanan itu cenderung turun ke bawah. Kemudian ini ciri yang sangat sulit ya, tetapi ini sebenarnya paling utama, tetapi kan untuk melihatnya sulit karena ini area-area di dalam ya, area-area yang terlarang lah. Biasanya pusat, tali pusat atau udel kalau Jawa ya, ini cenderung ke bawah. Itu artinya memang nafsunya besar. Kemudian ini yang paling utama, tetapi ini juga tidak bisa dilihat dari luar. Jadi panjenengan sendiri yang bisa menyimpulkan. Tetapi memang di primbon Jawa itu dituliskan begitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang gitu ya tidak bisa. Karena apa? Memang ini di area intimnya atau area terlarangnya. Yaitu apa? Misve-nya itu biasanya itu tidak tumbuh rambut atau gundul istilahnya. Ya ini yang sangat sulit untuk dilihat artinya. Tetapi memang dituliskan di primbon Jawa semacam itu. Kemudian mungkin saja ya, entah ini untuk ciri-ciri fisik wanita yang gampang diajak selingkuh menurut primbon Jawa ini masih relevan dengan zaman sekarang atau tidak, itu kita belum tahu ya. Karena ini kan namanya juga berkembang terus, ilmu itu kan berkembang terus. Ya mungkin kalau sekarang yang paling kelihatan kalau zaman modern ya, kalau mata duitan, wanita yang mata duitan itu ya gampang diajak selingkuh. Ya itu mungkin semacam itu kalau sekarang ya. Jadi itu tadi ya bahasan kita mengenai ciri-ciri fisik wanita yang gampang diajak selingkuh menurut primbon Jawa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, dan terima kasih untuk semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.